Alhamdulillah alladzi qad ja'ala 'ailatana 'ailat as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah fin nubuwwah war risalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhabil absar thaqibah wal uqulil murjihah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi syarif a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirun. Bapak-bapak, saudara-saudari, para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam ke ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat takwa kita pada kesempatan kali ini adalah rumah tangga bahagia. Bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia? Itu tidak cukup dengan cakap-cakap saja atau teori-teori, tapi memang mesti harus realisasi. Mewujudkannya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah saya bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia ciptakan kamu dari jenis kamu sendiri. Diciptakan kita berpasang-pasangan. Lalu dari berpasang-pasangan itu Allah ciptakan rasa sakinah, yaitu ketenangan, lalu dijadikan rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang, rahmah. Dan sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dalam ayat ini, kalau kita dengar tadi, jelas sekali bahwa tujuan diciptakan manusia itu adalah berpasang-pasangan. Ini konsep dasar pernikahan. Bukan bertiga-tigaan, bukan berempat-empatan,
bukan berlima-limaan tapi berpasang-pasangan. Maka kalau kita jumlahkan populasi penduduk Indonesia ini, jauh lebih banyak mereka yang berpasang-pasangan dibanding yang bertiga-tigaan. Karena memang konsep dasar pernikahan itu adalah monogami. Apa tujuan Allah menciptakan itu berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan sakinah, ketenangan. Apa itu sakinah? Secara luas di dalam surat Al-Fath ayat 4 Allah sampaikan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Kata as-sakinah itu dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami di dalam kitabnya Hadaiqur Ruhi wa Raihan. Sakinah itu adalah at-tama'ninah was-sabat wa 'adamut tazalzul. Sakinah itu memiliki arti at-tama'ninah, ketenangan, tidak panikan, rileks menghadapi segala sesuatu. Jadi rumah tangga bahagia itu rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan, tidak panikan antara satu dengan yang lain, suami atau istri, kedua belah pasangan selalu berusaha menenangkan pasangannya, mententramkan suaminya, menenangkan istrinya, selalu berupaya bersama-sama bergotong royong agar rumah tangga itu tetap berada dalam atmosfer ketenangan. Lalu kemudian as-sabat, as-sakinah itu artinya as-sabat, teguh pendirian. Teguh dalam arti tidak mudah digoda. Karena kalau sudah terbawa oleh godaan, goyah hatinya, ingin memiliki idaman yang lain, maka ketenangan itu akan sulit untuk dicapai. Jadi suami atau istri yang tahan banting, dia akan tetap berusaha untuk setia dengan pasangannya. Apa itu setia? Setia itu kata almarhum Presiden Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie, setia itu bukan berarti Anda tidak tertarik dengan yang lain, tapi ketika datang ketertarikan itu, alam bawah sadar Anda menangkap kembali bahwa yang terbaik itu adalah yang di rumah. Itu kesetiaan. Jadi teguh pendirian. Lalu ada tazalzul, tidak mudah terguncang. Dalam arti membina rumah tangga ini, berusaha untuk tidak menciptakan konflik, berusaha untuk memperpendek masalah, bukan memperpanjangnya. Apabila masalah itu terjadi, cepat-cepat peluk istri itu, peluk suami itu, peluk pasangan kita untuk meredakan gejolak yang ada, supaya tidak mudah terguncang hati itu, dan ketenangan tetap terpelihara dalam rumah tangga yang bahagia. Itu as-sakinah. Kemudian yang kedua, mawaddah. Jadi rumah tangga bahagia itu di dalamnya ada mawaddah. Apa itu mawaddah? Arti dasarnya adalah cinta. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Al-Kabirnya, mawaddah itu artinya al-mujama'ah,
seksualitas. Jadi cinta itu berhubungan dengan fisik. Jadi dia mengarah kepada seks. Tapi ternyata seks itu bukan sekedar hubungan intim atau koitus, tapi lebih luhur dan luas lagi. Ternyata seksualitas itu berhubungan dengan kemesraan, romantisme, pujian pasangan terhadap pasangannya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering memanggil istrinya ya Humairah, yaitu Aisyah, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah ini salah satu istri Nabi yang pipinya kemerah-merahan kalau dia lagi tertawa ataupun lagi sedang bersedih. Maka Nabi memanggilnya dengan ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Terkadang Nabi juga memanggil Aisyah itu tidak Humairah saja, tapi ya Aish. Ada beberapa gelar yang diberikan Rasulullah berupa panggilan cinta Nabi kepada istrinya, ya Aish, yang artinya wahai yang hidup cintanya, yang hidup sayangnya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis riwayat Bukhari, ala mihnati ahlihi, beliau itu suka sekali membantu pekerjaan istrinya. Ternyata seks itu tidak hanya hubungan intim, tapi perhatian, pengertian, pujian yang indah, motivasi istri kepada suami, motivasi suami kepada istri, itu termasuk seks dalam arti luas. Biasakan itu dalam rumah tangga kita, membantu pekerjaan istri kita, supaya cinta itu mekar, rasa cinta itu dipupuk terus, karena akan sampai kepada masa tua nantinya. Itu dia rahmah. Jadi kita sering mendengar semoga samawaya sakinah mawaddah warahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kalau cinta berhubungan dengan fisik, tapi kalau sayang sudah berhubungan dengan batin. Makanya rahmah itu kasih sayang. Arti yang lebih luas lagi disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Tafsir Asy-Syarbaini. Dia mengatakan rahmah itu ayyajtahida lil akhar bijalbil khair wa daf'id dur. Rahmah itu antara satu pasangan dengan pasangan yang lain bersungguh-sungguh mencari kebaikan pasangannya, melupakan salahnya. Itu dia. Jadi pasangan yang terbaik itu nggak ingat lagi dia kesalahan pasangannya, yang diingatnya kebaikannya aja. Makanya makin tua makin awet sayang, makin tua makin cinta, makin pengertian kepada suami, kepada istri. Itu rahmah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan rasa rahmah di dalam hati istri ataupun suami, yang dilakukan dengan upaya kita mengingat jasa-jasa baik istri kita. Ya Allah, istri yang menyiapkan makanan dan minuman setiap pagi, istri yang menyemangati aku, istri yang mengusuk badanku ketika aku lelah pulang dari kerja, istri yang sabar tersenyum kepadaku. Aku ingat jasa-jasa istriku yang telah berjuang keras untukku dan untuk anak-anakku. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengaruniakan kepadaku istri yang baik. Karena kita adalah pemimpin, kita bimbing istri kita. Kalau kita penyayang, maka istri kita akan menjadi insan yang penyayang juga. Mari kita capai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan mohon kepada Allah agar Allah selalu terlibat di dalam rumah tangga kita. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur